Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Kami menyembah, meninggikan, memuliakan nama-Mu yang kudus dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, selalu menyembah-Mu. Kunamanu mana rasa kata-kata pakarasa kana mana narasandu. Unimini-mini rikiana munarasanda. Tamana-mana rasa karata kedepe kirisiki. Kunda mana-mana larasandu. Matur nuwun Gusti. Kula tansah badhe tansah manembah, luhuraken asma Paduka, mulyakaken Paduka piyambak duh Gusti ing sauruting gesang kawula. Kula tansah kepengin manembah dhateng Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Bapa, kami mengucap syukur untuk renungan malam, doa malam hari ini. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, baik ketika kami menyembah Tuhan, kami mencermati firman-Mu, maupun kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jika ada pertanyaan rohani yang kami ingin menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan juga doa malam seringkali kita gunakan untuk mencermati zaman. Apa yang terjadi pada zaman ini kita cermati, sehingga kita berlaku benar di hadapan Tuhan dan tidak bersalah dalam menghadapi hal-hal tertentu yang kadang-kadang
tidak mudah untuk dihadapi, saudara ya. Karena kalau kita mencermati kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, kebenaran itu sendiri kadang-kadang sesuatu yang sifatnya harus direnungkan. Memang ini benar atau tidak? Nah, gitu. Jadi ada banyak pertanyaan yang menggelayuti dalam hidup kita, terutama menghadapi hal-hal yang berupa modernitas, ya, sesuatu yang bersifat modern seperti itu. Nah, ini sebetulnya orang beriman jadi bersalah atau enggak kalau melakukan sesuatu yang sepertinya di Alkitab tidak diatur, nah, seperti itu. Nah, ini kita harus jeli mencari kehendak Tuhan dalam hal ini. Seperti sore hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebuah renungan singkat, judulnya Menyikapi Abad Komunikasi. Menyikapi abad komunikasi. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Yang pertama adalah Amsal pasal 4 ayat 6-7, dan yang kedua Efesus pasal 5 ayat 15-16. Nanti saya ingin mengajak saudara merenungkan sesuatu mengenai abad komunikasi yang terjadi sekarang ini. Amsal pasal yang keempat ayat 6 dan 7 saya baca untuk saudara. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Wah, ini kitab Amsal. Kemudian satu bagian firman Tuhan lagi, yaitu di Efesus pasal 5 ayat 15-16. Firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Nah, menyikapi abad komunikasi. Saudara-saudara, seringkali orang menyebut bahwa kalau saya nggak salah ingat ya, abad yang lalu itu disebut abad modernisasi. Ya, segala sesuatu dimodernkan begitu. Ada banyak hal-hal yang hal-hal baru yang ditemukan. Ya, jadi abad modern disebut seperti itu. Nah, tapi abad sekarang ini berarti abad 21 ya ini namanya ya. Ya, abad 21. Itu disebut abad komunikasi. Jadi abad ini, abad itu 100 tahun, diawali dengan revolusi di bidang komunikasi. Sekarang komunikasi begitu mudahnya. Zaman dulu itu saudara, saya masih mengalami. Pada akhir abad 20 itu orang kalau mau memberi kabar kepada orang di lain kota, waduh itu saluran yang ada yang dapat digunakan itu surat. Ya, kirim surat. Ya, orang bisa memberi kabar kepada orang lain itu dengan kirim surat. Kemudian kalau mau memberi kabar sesuatu yang bersifat mendesak, ya harus suruhan orang. Misalnya orang di daerah di Jawa Tengah mau memberi kabar keluarganya yang di Jakarta bahwa keluarganya sakit begitu, ya suruhan orang ke sana, saudara. Atau paling cepat itu melalui telegram. Yang namanya telegram itu dikirim melalui sinyal-sinyal itu, kemudian nanti dari kantor telegram dikirimkan ke alamat yang bersangkutan. Jadi rumitnya semacam itu, saudara. Ya. Nah, kemudian ditemukan telepon, ya. Lalu orang punya telepon, tapi itu hanya orang-orang terbatas yang punya telepon. Orang-orang elit, orang-orang kaya yang punya telepon rumah itu saudara. Itu di akhir abad 20 itu komunikasi itu belum seperti sekarang. Nah, sekarang di permulaan abad 21 ini komunikasi sangat-sangat mudah.
Saya ingin menggambarkan kepada saudara begini. Zaman dulu saya muda dan masih membina hubungan muda-mudi, ya, punya pacar lah begitu. Itu sering punya bayangan, hanya punya bayangan. Karena dulu itu kalau mau berhubungan telepon, ya, karena saya pernah beberapa kali punya teman dekat tapi berjauhan kota. Jadi untuk bisa ngomong lewat telepon itu kadang-kadang berbulan-bulan nggak ketemu, berminggu-minggu tidak ketemu seperti itu. Nah itu harus pinjam telepon kantor atau telepon tetangga seperti itu saudara ya. Jadi sulit, komunikasi itu tidak mudah. Nah saya membayangkan, wah bagaimana ya kalau saya bisa berbicara dengan orang yang saya kasihi dan bisa melihat wajahnya. Dulu itu saya hanya membayangkan, wah kalau ngomong tapi terus seperti dulu dicontohkan yang pertama kali saya lihat itu melalui saluran telekomunikasi. Presiden zaman saya muda, Presiden Soeharto itu berbicara dengan Presiden Mahathir Mohamad yang di Malaysia itu, lalu menghadap di televisi itu, lalu masing-masing bisa melihat wajahnya, itu disiarkan jadi berita gitu. Waduh, itu betapa enaknya komunikasi gitu. Nah sekarang itu terlaksana tuh saudara. Dengan video call kita sekarang bisa berbicara dan melihat saudara yang ada di balik sana, seperti itu. Nah jadi ini disebut abad komunikasi. Tapi abad komunikasi itu membawa plus minusnya, membawa banyak keuntungan tetapi juga membawa konsekuensi seperti itu yang sempat saya kalkulasi gitu ya. Keuntungannya adalah bahwa sekarang ini dunia terasa sempit. Dulu zaman saya masih bekerja ya, masih tahun 1900 sekian, 1998. Saya keluar itu kan tahun 98. Jadi akhir abad 20 yang lalu itu direktur saya mengatakan, saudara-saudara sekarang ini komunikasi sudah mulai mudah sekali. Lalu dia memegang HP yang kecil begitu, lebih kecil dari ini, separuhnya ini. Dia berkata, saya bisa ngomong dengan teman saya yang di Amerika hanya dengan alat yang sekecil ini sekarang, gitu. Tapi sekarang saudara-saudara kita mendapati, wah ini bukan hanya untuk ngomong, ya. Jadi dunia terasa sempit. Sekarang kita mau berbicara dengan orang siapa saja di seluruh dunia ini, komunikasi itu mengglobal sedemikian rupa, bahkan bisa melihat wajahnya. Sehingga dengan video call, maka istilah tatap muka itu jadi definisinya berubah. Dalam ilmu komunikasi yang disebut tatap muka itu dulu definisinya adalah kalau seseorang bertemu muka dengan muka dalam satu tempat, itu yang disebut pertemuan tatap muka. Nah sekarang ini kan bisa dengan alat itu toh. Jadi dengan Zoom kita bisa tatap muka. Jadi definisinya berubah. Dengan perubahan zaman definisinya berubah. Nah ini keuntungan-keuntungan. Kemudian hubungan bisa semakin mudah. Sekarang kabar-kabar, kalau akan menyampaikan kabar apapun, kabar keluarga, kabar-kabar penting, itu saudara, itu dengan mengangkat HP kita, maka kita sudah bisa berhubungan dengan mudah. Lalu kabar-kabar dari seluruh dunia, berita-berita dari seluruh dunia, berita baik maupun berita jahat, itu gampang menyebar. Ketika ada pandemi begitu, wah ini segera menyebar ke seluruh dunia, sehingga kita bisa waspada. Nah itu keuntungannya, kabar-kabar mudah diketahui. Kemudian pengiriman-pengiriman lebih cepat dan gampang, terutama pengiriman dokumen atau gambar atau skema tertentu atau foto tertentu. Nah itu jadi lebih mudah banget sekarang ini.
Dulu yang namanya orang mau berfoto itu harus punya alat fotonya dulu. Sekarang setiap orang bisa membuat foto. Makanya terjadi perubahan sedemikian rupa. Sekarang perusahaan foto banyak yang surut atau bahkan bangkrut, saudara ya. Kalau dulu orang mau membuat gambar itu harus after foto, harus dengan rumitnya, harus membayar gitu. Sekarang ini dengan mudahnya orang bisa bahkan ngeprint sendiri di rumah. Nah itu saudara ya. Jadi ada hal-hal yang dipercepat dan dipermudah. Nah, lalu pergaulan mudah terjalin dan terpelihara. Ya toh? Sekarang ini kita bergaul mudah terjalin dan terpelihara. Sekarang banyak grup-grup WA. Kita bisa terpelihara dengan grup WA yang ada. Jadi grup WA itu memelihara pergaulan. Orang jadi tidak putus hubungan. Seperti itu. Itu keuntungan-keuntungan. Dan masih banyak lagi saudara. Ini hanya yang saya ingat aja. Tapi ada konsekuensi. Konsekuensi yang paling dirasakan, yang paling merusak dan merugikan itu adalah tersebarnya gambar-gambar tidak senonoh yang merusak generasi muda. Itu saya paling merasa sedih saudara. Ya, gambar-gambar tidak senonoh itu bahkan merusak orang-orang tua juga saudara. Ya, itu membuat kecanduan dan bisa mengubah cara berpikir, mengubah konsep. Iya, saudara, itu bisa merusakkan memori otak. Loh, ini yang saya ketahui begitu. Itu gambar-gambar itu kalau kecanduan bisa merusakkan memori, saudara. Bahkan orang-orang yang sudah punya istri, suami, yang sudah berkeluarga, punya anak cucu, kalau tidak hati-hati bisa dirusakkan oleh gambar-gambar yang tidak senonoh. Nah, kemudian mudahnya pergaulan itu ternyata juga mempercepat kerusakan. Iya toh, sekarang muda-mudi karena gampang bergaul, ada banyak berita yang ada itu. Salah satu pasangannya mudah dirusak oleh yang lain gara-gara mudahnya komunikasi. Yang ini banyaklah berita yang tersebar seperti ini. Bahkan juga karena mudahnya komunikasi, juga begitu mudahnya mengadakan penipuan uang dalam hal ini. Saya menjumpai dalam hidup saya sepanjang awal abad ini ada lebih dari 1, 2, 3 sahabat dari ada, kalau begitu saya bisa menyebut banyak. Loh, ini fakta loh saudara yang saya jumpai. Itu yang tertipu sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, hanya berhubungan dengan alat komunikasi dan tidak pernah ketemu orangnya. Tapi orang bisa ditipu uangnya sampai puluhan bahkan ratusan juta. Itu lebih dari 1, 2, 3 orang yang saya jumpai, yang saya kenal saja. Nah, kalau dilihat berita secara umum lebih banyak lagi. Jadi penipuan dengan mudahnya komunikasi itu juga dengan mudahnya orang tertipu dan orang menipu, seperti itu. Lalu yang mungkin ini kalau diteruskan ini banyak ini konsekuensi ini, tapi paling tidak yang banyak kita hadapi, sulit membedakan pergaulan online sama onsite. Ada orang yang membedakan, ada orang yang tidak membedakan, gitu ya. Jadi yang gampang aja lah yang kita mengerti. Di grup WA itu ada yang seringkali tidak menggunakan hikmat, memasukkan gambar-gambar sembarangan begitu. Yang lain kemudian marah. Yang lain kemudian marah, lalu nanti jadi bertengkar. Nah, ini kan namanya tidak bisa membedakan pergaulan yang onsite maupun online. Kalau pergaulan onsite, ya, ketemu muka, artinya itu bertemu secara fisik. Nah, itu kan untuk membicarakan hal-hal yang peka, juga
lebih dipikirkan masak-masak kan seperti itu ya. Lalu untuk membicarakan hal yang tidak senonoh atau kasar itu dihindari. Tapi ketika ada di grup WA, wah, ini ternyata tanpa pikir panjang banyak orang sembarangan lalu memposting atau meneruskan gambar-gambar, kalimat-kalimat, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena begitu mudahnya komunikasi. Kan begitu. Makanya sekarang sampai banyak terjadi antar teman satu dengan yang lain tersinggung gara-gara postingan. Nah ini kan sebetulnya hanya kurang hikmat saja. Coba kalau hati-hati, kan tidak akan terjadi seperti itu, saudara ya. Sampai saya tahu ada orang yang keluar dari gereja tertentu gara-gara marah di grup WA. Loh. Nah ini, saudara. Jadi kalau kita merenungkan menghadapi abad komunikasi semacam ini, maka kita orang beriman sekarang harus mengambil sikap. Nah ini yang penting. Lalu bagaimana untuk paling tidak menggunakan keuntungan-keuntungan yang ada ini untuk membangun hidup kita menghadapi abad komunikasi ini dan menjauhkan konsekuensi-konsekuensi jahat atau merusak itu dari hidup kita. Nah saudara, kalau meneliti dari firman Tuhan, ternyata firman Tuhan sudah mengingatkan sebetulnya. Nah mari ini kita sebagai orang beriman, kita yang meneladani di sana. Tadi di kitab Amsal dikatakan, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah dia, mengasihi hikmat itu loh. Kasihlah hikmat, dia hikmat itu. Maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Jangan bingung nih ya. Dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Nah jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya dalam menggunakan komunikasi, dalam abad komunikasi ini, terutama fokus kita itu menggunakan media sosial ini, ya, ini kita harus menggunakan hikmat. Yang namanya menggunakan hikmat, Anda masih ingat kesimpulan yang saya sampaikan mengenai hikmat toh? Hikmat itu kesimpulannya adalah tahu apa yang harus dilakukan dan tahu apa yang harus tidak dilakukan. Itu orang yang berhikmat. Kayak gitu. Jadi hikmat itu bukan kecerdasan. Orang cerdas belum tentu berhikmat. Ya, tapi kalau hikmat itu sering linier dengan kata bijaksana. Ya, hanya bijaksana itu bagian dari hikmat, saudara. Tapi kalau hikmat itu pasti dari Tuhan. Jadi hikmat itu orangnya, kalau orang yang berhikmat pada umumnya juga orangnya cerdas. Nah itu. Nah, jadi hikmat itu tahu apa yang harus dilakukan dan tahu apa yang harus tidak dilakukan. Makanya katakanlah contoh yang paling banyak kita jumpai. Dalam kita menjadi anggota grup WA tertentu, maka semestinya kita berhikmat dalam memposting sesuatu. Tidak sembarang apa saja diposting di situ. Bisa membedakan grup WA apa. Kalau grup WA umum, guyonan mungkin. Salah satunya saya kalau boleh membagi pengalaman di grup pensiunan. Saya mengikuti grup Purnakarya itu ya. Itu isinya hanya guyonan karena orang-orang yang sebaya saya yang sudah tidak punya pekerjaan. Jadi dalam satu hari itu bisa ratusan kiriman di situ. Jadi grup itu mudah penuh, saudara. Nah ini teman-teman yang satu grup dengan saya Purnakarya bisa menghayati itu ya. Jadi dalam satu hari itu, waduh, ini dalam seminggu aja sudah ribuan gitu. Jadi kita menghapus postingan itu bisa melelahkan jari tangan seperti itu. Nah kalau itu mungkin agak bebas guyonan. Tapi kalau di grup rohani terus mengirim guyonan-guyonan yang kadang-kadang agak tidak sopan sedikit gitu, itu sudah nanti ada orang marah ya. Saya beberapa kali menjumpai saudara-saudara, kalau ada orang yang tersinggung di grup WA biasanya saya menjumpai di rumah itu, saudara ya.
Saya ajak diskusi, jangan tersinggung lah, begini. Lalu nanti yang memposting itu saya datangi di rumah. Iya, gitu. Jangan begitulah. Ini karena ini harus bisa membedakan. Prinsipnya ini harus bisa membedakan pergaulan onsite sama online, saudara. Dan itu hanya orang-orang yang berhikmat. Dan nanti kalau ada orang yang tidak berhikmat di grup itu nanti akan ketahuan. Diingat orang, dititeni orang gitu loh. Wah, ini pasti ini lagi begitu. Nah, jadi harus tahu diri. Bahkan mungkin diri saya sendiri perlu diingatkan orang supaya saya tahu diri. Seperti itu, saudara ya. Jadi gunakan hikmat, ya. Dan sekali lagi menggunakan hikmat itu bukan hanya di grup WA. Salah satunya, kalau saya boleh katakan, menggunakan hikmat itu ya, jangan melihat gambar-gambar tidak senonoh. Sekarang ini tidak bisa dibendung. Siapapun bisa membuka. Siapapun bisa kecanduan, saudara. Tapi nanti yang akan rugi adalah diri sendiri. Nah, sekarang kalau yang sudah kecanduan, harap ingat itu. Kalau perlu, saudara minta dilayani. Ya, dilayani kelepasan. Seperti itu, saudara ya. Karena ini bisa menimpa siapa saja, termasuk rohaniwan, saudara. Kalau tidak hati-hati, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi setiap kita harus waspada dan penuh hikmat semacam ini, ya gitu. Jadi menggunakan hikmat dalam menghadapi abad komunikasi itu termasuk itu, saudara. Kita kalau contoh saja, setiap hari yang dipegang HP melulu, ya coba, itu tidak berhikmat loh. Coba sekarang dalam satu hari, apalagi yang sudah pensiunan, yang sudah banyak waktu seperti itu. Coba kalau dibuat grafik begitu. Dalam kita berjaga tidak tidur, dalam artian tidak tidur itu kemungkinan antara 12 sampai 15 jam. Seperti itu toh. Ya, sekitar 15 jam itu berapa jam kita pegang HP. Lalu tidak ada gunanya. Hanya main game, melihat film-film, atau itu hiburan sifatnya, tidak menghasilkan. Makanya kalau ada orang yang sehari-hari hanya pegang HP melulu dan tidak menghasilkan, karena ada orang yang pegang HP menghasilkan banyak gitu. Tapi kalau yang isinya hanya tidak menghasilkan, hanya berupa hiburan semata, ya termasuk main game, lihat film, guyonan sana sini, guyonan masih mending, tapi apalagi nanti kalau untuk komunikasinya malah merusak, wah. Nah, ini jadi itu tidak berhikmat namanya, gitu. Gunakan hikmat. Nah, kemudian itu dari kitab Amsal. Jadi kitab Amsal sudah mengingatkan kepada kita supaya kita berhikmat. Jadi mulai sekarang dengan mengingat firman Tuhan ini, mari kita berhikmat dalam menghadapi abad komunikasi ini. Yang ini bukan hanya HP loh, saudara. Nanti komputer, laptop juga bisa dipakai kok. Komunikasinya itu, abad komunikasi itu yang harus diwaspadai. Nah, kemudian kita diingatkan tadi di Efesus pasal 5 ayat 15. Ini ayat yang populer dan rupanya tidak habis-habisnya saya gunakan sebagai dasar untuk mengingatkan baik diri kita sendiri, diri saya sendiri maupun saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Menghadapi zaman komunikasi semacam ini, hidupmu bagaimana? Terseret oleh komunikasi kepada hal-hal yang tidak baik, atau yang membangun atau yang menghasilkan, atau malah merusak hidup kita. Gitu loh. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di terjemahan lain disebut janganlah seperti orang bodoh. Bebal itu bodoh, diterjemahkan bodoh. Tetapi seperti orang bijaksana. Dalam terjemahan yang lain nanti dituliskan semacam itu. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi firman Tuhan sudah jelas mengingatkan. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang bijaksana, yang pandai, yang penuh hikmat. Ya, perhatikan bagaimana kamu hidup menghadapi zaman komunikasi ini, abad komunikasi ini. Sekali lagi. Dan kalau bebal itu
terjemahkan bodoh, ya berarti yang bisa kena tipu itu adalah orang-orang yang bodoh. Iya dong. Yang kena tipu itu karena orang yang tidak tahu. Nah, setelah kena tipu kan tidak bisa kena tipu lagi. Karena apa? Karena sudah punya pengalaman, sudah pinter. Nanti kalau terima telepon, terima WA, terima rayuan-rayuan, apa beli apa, terus apa karena kasus-kasus apa, minta duit, ditransfer seperti itu, kan tidak sembarangan. Karena sudah pinter. Tapi tadinya karena bodoh. Jadi supaya kita mempelajari dan tidak menjadi bodoh. Tetapi dikatakan jangan seperti orang bodoh, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, diingatkan hari-hari ini adalah jahat. Jadi firman Tuhan sudah begitu lengkap memperingatkan kita, saudara-saudara, sebetulnya. Karena itu dalam judul renungan menghadapi abad komunikasi ini, mari kita sekarang benar-benar mengingat akan firman Tuhan ini untuk menghadapi abad komunikasi. Kita menggunakan komunikasi yang begitu mudah seperti ini, tetap kita gunakan untuk dalam hikmat Tuhan, dalam hikmat yang dari Tuhan. Kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya salah satunya ya media sosial jangan digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak senonoh, tapi ikut renungan, ya, ikut memuliakan Tuhan bersama-sama gitu. Sekarang ada banyak acara-acara rohani yang ditawarkan untuk membangun iman kita. Nah, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini, menghadapi abad komunikasi dengan segala aspeknya, umat beriman harus semakin berhikmat. Saya simpulkan begitu saja, itu ya. Nilai yang kita dapatkan, menghadapi abad komunikasi dengan segala aspeknya, umat beriman harus semakin berhikmat. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berkata kepada Tuhan, kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa dan kami dapat menyembah Tuhan, dan kita melayani Tuhan dengan doa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini, dan kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami menghadapi zaman. Kami bersyukur setiap hari Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk terus mendekat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, dan menghadapi perubahan zaman, kemajuan zaman, selalu mengingat kebenaran akan firman Tuhan, kebenaran Tuhan sendiri. Karena itu berikan kepada kami kemampuan supaya menghadapi abad komunikasi ini kami tetap berada di jalur Tuhan, dan kami diselamatkan dalam hidup kami secara jasmaniah maupun rohaniah Tuhan. Kami menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada, yang sudah ditemukan oleh peradaban manusia. Semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang memberikan kesejahteraan, termasuk kota-kota di mana kami tinggal. Terus kami doakan supaya Tuhan memberikan kesejahteraannya. Dan kepada kami semua Tuhan memberkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam perjuangan Tuhan menghadapi
perjuangan ini mohon kekuatan dari Tuhan supaya kami dapat mengatasi segala masalah yang harus kami selesaikan. Terima kasih, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan senantiasa membimbing kami, terus kami serahkan Tuhan menuntun kami, sehingga kami, segala yang kami kerjakan dapat kami selesaikan dengan prestasi sempurna, yaitu kesempurnaan ke arah Tuhan sendiri. Kami mohon Tuhan yang terus memimpin hidup kami. Kami berterima kasih setiap hari Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, ya. Dan juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama pada jam 5 pagi. Yang jam 5 pagi temanya berbeda, yaitu meneliti seluruh isi kitab suci dan merenungkannya, dan juga doa-doa syafaat yang dipanjatkan kepada Tuhan lebih rinci, itu yang di doa pagi, saudara. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.